Bertemu lagi dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Dermo yang lokasinya di Kabupaten Sidoarjo. Mari kita telisik Candi Dermo ini. Candi Dermo yang terletak di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi Dermo diperkirakan berdiri tahun 1353 Masehi di bawah pimpinan Adipati Terung yang kini makamnya berada di utara Masjid Trowulan. Candi ini telah mengalami beberapa kali pemugaran. Banyak bagian dari candi yang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Banyak puing-puing yang runtuh karena faktor usia. Dahulu Candi Dermo ini memiliki 4 arca yang menempel pada dinding candi. 4 arca tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arca manusia yang bersayap dan arca kolo. Namun sekarang salah satu dari arca tersebut telah dilepas oleh juru kunci yang disebabkan ada salah satu bagian dari arca yang hilang, sehingga yang tersisa hanya 3 arca. Candi Dermo terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian 13,5 meter. Pemugaran candi ini dilakukan 2 kali, yaitu pada periode sekitar tahun 1905 sampai 1914. Dari cerita yang tersebar di masyarakat, Candi Dermo ini merupakan salah satu pintu suci untuk masuk ke dalam kawasan Majapahit. Diceritakan pula bahwa Candi Dermo ini menjadi tempat persembunyian ketika terjadi perang di Majapahit. Walaupun pada kenyataannya bagian dari Candi Dermo sempit, namun masih bisa menampung masyarakat di sekitar area dari Candi Dermo kala itu. Candi Dermo masih digunakan sebagai tempat ritual keagamaan baik oleh masyarakat sekitar Candi Negoro maupun di luar Desa Candi Negoro. Mereka memuja Dewa Jagat Batara. Pada hari-hari tertentu, Candi Dermo juga didatangi turis asing. Menurut warga sekitar Candi Negoro, pengunjung Candi Dermo ini kebanyakan berasal dari Bali karena masyarakat Bali masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Majapahit, dan Candi Dermo ini dianggap sebagai salah satu peninggalan Majapahit yang masih tersisa di daerah Sidoarjo. Tidak hanya mengunjungi candinya, biasanya mereka juga melakukan ritual kepada Sang Hyang Widi atau dewa-dewa yang mereka percayai. Candi Dermo ini merupakan bangunan bertipe paduraksa atau gapura yang memiliki atap penutup. Secara administrasi, bangunan ini terletak di Desa Santren, Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dilihat dari bentuknya, bangunannya Candi Dermo ini berasal dari masa klasik Hindu-Buddha. Akan tetapi tidak diketahui siapa pendiri dari Candi Dermo dan kapan pastinya bangunan ini didirikan. Keberadaan Candi Dermo telah dicatat dalam laporan Belanda yang ditulis pada abad 20. Pada tahun 2015 dilakukan pemugaran tahap 1 dan dilanjutkan kegiatan pemugaran tahap kedua pada Juni 2016. Kegiatan pemugaran dilaksanakan dengan penggalian untuk mencari dugaan adanya sumur, pembongkaran, dan pengamatan untuk mencari bentuk arsitektur candi ini zaman dahulunya. Pasalnya Candi Dermo sudah mengalami pelapukan, pengerobosan, dan bagian pinggir-pinggirnya banyak yang sudah rusak. Pemugaran candi ini selesai pada tahun 2020 dan setelah itu diresmikan oleh Badan Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Bangunan Candi Dermo ini berukuran panjang 9 meter, lebar 7,7 meter, dan ketinggian 13,2 meter. Candi ini terdapat relief manusia bersayap, tetapi tidak ditemukan pahatan angka tahun. Karena itu sulit untuk mengetahui kapan pastinya candi berbahan bata merah ini dibangun. Para ahli hanya dapat memperkirakan bahwa Candi Dermo ini didirikan pada abad ke-14 atau pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Terlebih bangunan ini menyerupai dari Candi Bajang Ratu, salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit di Mojokerto.
Selain bangunan induk, penggalian di sekitar candi menghasilkan temuan-temuan berupa blok-blok batu andesit yang diperkirakan sisa-sisa bangunan lain yang pernah berdiri di sekitar situs ini. Di samping itu ditemukan juga sumur kuno, pahatan batu, dan struktur sayap gapura. Apa fungsi dari Candi Dermo? Keberadaan dari relief manusia bersayap di Candi Dermo dikaitkan dengan fungsi candi ini. Diduga relief tersebut berhubungan dengan upacara pelepasan jiwa bagi seorang tokoh kerajaan. Akan tetapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa Candi Dermo memang digunakan sebagai tempat upacara keagamaan pada masa Hindu-Buddha. Ayo jelajahi jejak sejarah di Candi Dermo Sidoarjo. Wahai generasi muda dan pecinta sejarah, sudahkah Anda mengetahui atau mengunjungi Candi Dermo yang ada di Sidoarjo? Candi bersejarah ini penuh dengan misteri yang menyimpan kisah dari zaman Kerajaan Majapahit dan menjadi saksi peradaban masa lalu. Kenapa kita harus mengunjungi candi ini? Yang pertama, kita bisa merasakan atmosfer magis candi kuno yang masih berdiri kokoh. Yang kedua, kita bisa menjelajahi warisan sejarah yang jarang diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga, ini adalah merupakan spot keren buat foto dengan nuansa klasik dan eksotis. Yang keempat, wisata edukatif yang bisa bikin makin bangga dengan budaya bangsa ini. Jangan biarkan sejarah hanya jadi cerita di buku saja. Yuk datang langsung ke Candi Dermo, temukan kisahnya, dan jadilah bagian dari generasi yang peduli akan warisan budaya bangsa ini. Jangan lupa, lokasinya berada di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Ajak teman-temanmu, susun rencanamu, dan nikmati perjalanan waktu ke masa lampau. Jadi ini adalah Candi Dermo yang lokasinya berada di daerah Sidoarjo. Ini adalah pintu masuk ke candinya. Lokasinya berada di pemukiman penduduk. Jadi Candi Dermo di sini adalah candi yang berada di dusun Santren, Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Candi ini bertipe padu raksa dengan memperlihatkan bagian atap yang menyatu. Keberadaan candi ini telah didata. Dimensi ukuran candi ini adalah 13,5 meter panjang, 9 meter lebar, 7,7 meter. Candi Dermo ini diperkirakan berada di bawah kepemimpinan Adipati Terung Raden Kusen. Berdasarkan dari bentuk candinya, para ahli berpendapat bahwa Candi Dermo ini dibangun pada tahun 1353 Masehi. Riwayat pelestarian Candi Dermo ini antara lain pemugaran selama 6 tahun, diregistrasikan tahun 1992. Nah, ini lokasi candinya tampak seperti ini. Ini dari sisi kanan candi. Dari sisi kanan candi tampak seperti ini. Jadi candi ini diperkirakan mungkin sebelum atau pada saat awal Kerajaan Majapahit atau Pra-Majapahit ya. Dilihat dari struktur batu batanya atau bahannya, ini adalah terbuat dari batu bata merah, dan di sini ornamennya tampak seperti ini, sederhana ya, sederhana. Ini hiasan seperempat tapak darah seperti itu ya. Nah, ini tanpa ada relief lain lagi. Itu biasanya candi seperti ini adalah pra Kerajaan Majapahit. Nah, pra Kerajaan Majapahit
candi ini meskipun umurnya sudah lama sekali, hampir 800 tahun ya, tapi masih kokoh berdiri. Nah, ornamen-ornamennya sederhana di sini ya. Ornamen-ornamennya sederhana, tampak seperti ini. Nah, ini segi 4 ya, atau model khas Majapahit ya. Tampak seperti ini. Kemudian reliefnya dari sisi atas itu ada ornamen yang juga masih terlihat jelas ya. Cuman ini tidak ada model gaya Hindu Buddha ya. Yang mana biasanya ada kalamakara dan lain sebagainya. Ornamen-ornamennya juga masih terlihat. Ornamen di sisi tengah dari candinya ini masih terlihat ya. Nah, itu gaya ukirannya juga masih tidak rusak ya, meskipun hampir 800 tahun. Nah, ini ornamen dari pintu masuknya. Tampak seperti ini. Jadi ini candi tunggal ya, candi tunggal. Nah, kalau dilihat dari ornamen bagian bawah sama ya, ini juga masih terlihat model segi 4 ataupun ketupat atau apa ini ya, dan seperti ini. Jadi kalau dari sisi bahan, di sini adalah dari batu bata merah yang ukurannya tipis. Candi tampaknya juga masih terawat ya, terawat bagus sekali perawatannya ya. Masih indah, meskipun sampingnya langsung berdempetan dengan perumahan penduduk. Di sini berdempetan dengan makam dan ada musola di sini ya. Nah, ini pintu masuk ke arah candinya, tampak seperti ini. Nah, komponen dari tangga ke atas, naik ke atas, ini tersusun dari, sebenarnya kelihatan dari ini pernah dibuka ya, karena batu batanya halus atau batu andesitnya halus. Kalau yang bawah sendiri harusnya seperti ini, yaitu susunan batu andesit yang ada kunciannya dan modelnya lama sekali ya. Nah, ini kalau yang atas ini hasil dari pemugaran, sehingga tampak begitu halus ya. Ini jalan menuju ruangan candi, jalan naik menuju ruangan candi. Kita coba naik menuju ruangan candinya. Nah, ini mungkin habis dipugar ya, sehingga kelihatan sekali. Batunya juga kecil-kecil. Nah, ini batunya kecil-kecil. Habis pemugaran ini. Ruangan dari candinya. Ini ruangan dari candinya. Kemudian kalau ke depan ini lagi. Nah, ini dari depannya. Ini proses pemugaran atau perbaikan, ada tangganya ya. Nah, mungkin perbaikan ataupun pembersihan dari rumput-rumputan, karena di atasnya itu penuh dengan rumput ya, sehingga butuh dibersihkan. Nah, ini butuh dibersihkan, akhirnya harus menggunakan tangga naik ke atasnya. Jadi model candi tunggal seperti ini, candi Dermo ya. Nah, ini lokasi dari candi Dermo. Nah, ornamen batu-batuannya ini masih tergolong bagus sekali ya, karena meskipun 800 tahun masih kokoh ya, masih kokoh ini dari candinya. Ini khas dari
Majapahit atau Majapahit awal, ornamen seperti ini. Kemudian ornamen yang bagian atas di sini sudah mulai aus ya, yang bagian depan, tapi bagian belakang masih bagus sekali. Yang sisi bagian belakang. Nah ini arah ke atasnya ya, arah ke atasnya modelnya runcing model menara, candi model menara di sini. Ada beberapa peninggalan dari kerajaan Majapahit yang model candi menara seperti ini, tapi kalau candi peninggalan dari Majapahit biasanya susunannya dari batuan andesit. Nah, sedangkan ini dari batu bata merah, sehingga kemungkinan akan mudah dalam menyusunnya pada zaman dahulunya. Nah, kalau batuan andesit kan harus dari batu gunung dibentuk kotak ataupun persegi. Nah, memakan tenaga dan waktu tersendiri. Tapi kalau batu bata merah itu harus dicetak, ya, kemudian dibakar, baru disusun. Ornamennya masih terlihat di atas ya, tapi bagian bawah pondasi sederhana sekali. Ini dari Candi Dermo ya. Ornamennya yang atas masih terlihat ya, masih terlihat ukiran ataupun reliefnya, tapi yang bagian bawah modelnya sederhana. Nah ini mirip-mirip dengan candi yang lain ya, yang model seperti ini. Kesiman tengah, tapi kesiman tengah sudah rusak ya, tapi ini masih utuh. Yang bagusnya ini masih utuh, meskipun ratusan tahun ini masih tergolong utuh ya, terawat terus ya. Kalaupun ada kerusakan segera diganti dan lain sebagainya, sehingga nggak sampai roboh dari Candi Dermo ini. Nah, di atasnya karena kena hujan dan sebagainya, akhirnya banyak tanaman ataupun rumput yang ada tumbuh di atas dari candi, sehingga ada upaya untuk pembersihan. Sehingga bersih kembali. Nah ini makanya di sisi depan tadi diadakan tangga untuk naik, yaitu untuk membersihkan dari rumputan-rumputan yang ada di candi ini. Ini dari sisi sebelah sininya ya, tampak seperti ini. Ini Candi Dermo yang lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo ya. Lokasinya berada di Kabupaten Sidoarjo. Nah ini candinya masih kokoh berdiri ya. Candinya masih kokoh berdiri dari Candi Dermo ini. Nah, taman-tamannya juga masih terawat, ada perawatan secara kontinu mungkin ya. Nah, ini tangga ke atas, yang bawah modelnya lebih lebar, yang atas lebih kecil ya, sehingga susunannya model seperti halnya tower ya, candi menara, tampak seperti ini. Ini dari Candi Dermo. Nah ini ornamen bagian bawah, bagian kaki candi, bagian badan candi, bagian atap candi, tampak seperti ini. Nah semuanya juga masih terawat dan kokoh ya, dari bagian Candi Dermo ini. Nah kalau kita lihat dari sisi depannya, tampak juga masih kokoh, tapi beberapa lebih ada banyak kerusakan yang di depannya. Yang lebih awet itu yang bagian belakang. Ini dari Candi Dermo di Kabupaten Sidoarjo.
ini pintu masuk ke arah candinya. Pintu masuk ke arah candinya. Jadi dari Candi Dermo ini modelnya candi menara atau candi tower ini ya, satu candi yang tinggi sekali itu ya. Nah, ini model jadi Candi Dermo yang dibangun di bawah kepemimpinan Adipati Terung atau Raden Husein. Nah ini yang kemungkinan dibangun tahun 1353 Masehi. Nah, dari pondasi candinya juga masih terawat semuanya. Dari bagian bawahnya terawat semuanya. Nah, hanya dimakan oleh lumut dan lain sebagainya saja. Tapi secara keseluruhan candi ini sangat terawat dan masih kokoh. Dari Candi Dermo yang lokasinya berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau menuju candi ini bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan sepeda motor. Tapi kalau pada saat menuju candinya, nah ini jalannya jalan setapak ya, jalan setapak seperti ini, kecil. Mobil pun harus parkir, mungkin agak ke sana ya, sehingga tidak bisa bersimpangan. Nah ini dari Candi Dermo. Candi Dermo yang lokasinya berada di Sidoarjo. Bangunan yang masih rapi dari Candi Dermo. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk kita sikapi atau kita ikuti, dan buang sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Dermo yang lokasinya berada di Sidoarjo. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.